Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca sebelum belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh. Oke, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Hari ini, apakah temannya semua masuk atau ada yang tidak hadir? Ada. Atas nama siapa? Baik, Bu. Baim. Baim ini kenapa keterangannya, nak? Wajib Ibu. Sakit. Oke, kita doakan bersama semoga temannya cepat Sembuh. Alhamdulillah pada hari ini semua insya Allah semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga dengan diawalinya doa tadi memberikan kelancaran dan kemudahan pada pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya robbal. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Jadi semua dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tak lupa darahku. Di sana aku berdiri, jabat ibuku. Indonesia yang mampu, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku selamanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah wadahnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Baik, bagaimana? Sudah semangat semuanya? Ya, jadi selain menambah semangat kita dalam memulai pembelajaran, jadi penting juga kita menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Sama halnya ketika kita melaksanakan upacara setiap hari Senin. Nah, kira-kira kenapa kita harus melaksanakan upacara setiap hari Senin? Ya, Nurul? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Ya, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu sangat penting kita lakukan ya anak-anak, karena merupakan wujud rasa cinta kita atau rasa hormat kita terhadap bangsa dan negara, yaitu negara Indonesia. Baik, untuk lebih semangat lagi, Ibu akan cek semangatnya dulu. Tepuk
Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk semangat. Selamat pagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi selanjutnya pada hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Masih. Ya, tentang apa materi sebelumnya, Nak? Ya, Cara Mutia. mempertahankan kemerdekaan. Cara mempertahankan kemerdekaan. Ada yang bisa sebutkan apa salah satu cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ikram. Menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Ya, menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira apa contohnya? Ya, Nurul kembali. Membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, betul sekali. Membeli dan mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri. Salah satu contohnya yang kita lakukan tadi juga menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kemudian ketika kita juga melaksanakan upacara setiap hari Senin, itu adalah wujud rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang negara dan benua. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata benua? Pernah. Ya, ada yang tahu apa itu benua? Ikram? Benua adalah daratan yang luas. Ya, sebuah daratan yang luas. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara negara dan benua? Lebih luas benua daripada negara. Dari segi luasnya, menurut Mutia katanya lebih luas benua daripada negara. Nah, itu betul sekali. Jadi benua itu bisa menjadi rumah bagi negara-negara. Jadi di dalam satu benua terdiri dari beberapa negara. Dan negara merupakan bagian dari sebuah benua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang bisa menyebutkan negara-negara apa saja yang berdekatan dengan Indonesia? Ya, Reski. Malaysia, Singapura, Thailand. Oke, ada negara Malaysia, negara Singapura, negara Thailand, Brunei Darussalam, Filipina. Ya, itu semua adalah negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran melalui tayangan slide di papan tulis. Nah, kalian bisa lihat di depan. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah 6 benua di dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah peserta didik memahami pembagian 6 benua di dunia. Jadi kalian harus mampu memahami pembagian 6 benua di dunia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak ke-6 benua pada peta. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan minimal 10 negara yang ada di seluruh dunia. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, kalian bisa buka buku paketnya halaman 54. Ya. Nah, kira-kira apa yang sedang dilakukan anak-anak tersebut di gambar yang kalian amati sekarang? Putri?
bercerita tentang sahabat pena. Jadi ada kumpulan anak-anak ngobrol atau bercerita tentang sahabat penanya. Nah, sahabat penanya ini dari mana? Dari negara mana? Ya, Ikram? Dari negara Finlandia dan negara Ghana. Ya, ada 2 nama negara yang disebutkan pada gambar tersebut. Nah, sekarang adakah yang memiliki pengalaman yang sama dengan yang diceritakan pada gambar tersebut? Nurul? Tidak ada, Bu. Hanya ada di luar kota. Oh, kamu punya sahabat pena dari luar kota ya? Dari mana kalau boleh tahu? Dari Semarang. Apakah seru punya sahabat pena dari luar kota? Seru ya, karena kita memiliki budaya yang berbeda, bahasanya berbeda. Jadi masing-masing daerah itu unik. Oke, selanjutnya kira-kira apakah kalian pernah melihat nama negara tersebut? Kan ada tadi 2 negara yang disebutkan. Pernah lihat di peta posisinya, letaknya? Pernah ya? Kalau negara Finlandia itu berada di benua apa? Ya, Benua Eropa. benua Eropa. Kalau negara Ghana? Benua apa? Benua Afrika. Benua Afrika. Nah, sebentar kita lihat posisinya. Apakah betul yang dikatakan oleh Ikram? Ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan atau menyampaikan beberapa informasi terkait dengan lempeng dan benua. Kemudian, tugas kalian mencatat kosakata baru atau informasi baru yang kalian dapatkan dari informasi yang Ibu sampaikan. Jadi perhatikan ke depan. Oke. Kerak bumi, lempeng, dan benua. Bumi kita tampak kuat dan tenang, tetapi sebenarnya tidak demikian. Suhu di bawah permukaan bumi amat panas, hingga dapat membuat bebatuan meleleh. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak bumi mungkin tampaknya hanya terdiri atas 1 keping batuan saja. Padahal kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Jadi sudah dijelaskan di situ bahwa kerak bumi itu adalah lapisan terluar bumi. Kalau dianalogikan seperti buah jeruk, nah kulit jeruk itulah yang disebut sebagai kerak bumi. Lanjut, kerak bumi terdiri atas sejumlah kepingan lebar yang terpisah-pisah. Nah, itulah yang disebut sebagai lempeng. Jadi kerak bumi ini terdiri atas sejumlah kepingan lebar yang terpisah-pisah. Nah, itulah yang disebut sebagai lempeng. Kalian bisa lihat gambar di atas. Nah, ini adalah kerak bumi, kemudian terdiri dari kepingan-kepingan lebar dan terpisah-pisah. Nah, ini disebut sebagai lempeng. Ya, adapun sejarah pembentukan benua di dunia, nah ini. Menurut para ilmuwan, lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, semua daratan kering bergabung dan membentuk sebuah benua yang luas. Kemudian lambat laun, lempeng-lempeng bergerak dan benua yang sangat besar itu terpisah menjadi 2 bagian. Sementara lempeng-lempeng terus bergerak, nah kedua benua tadi telah terpecah lagi menjadi 6 benua yang kita kenal saat ini.
Jadi ada 6 benua di dunia. Di antaranya ada benua Asia, kemudian ada benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, dan yang terakhir benua Antartika. Oke. 5, 6, atau 7 benua. Nah, ini ada lagi narasinya. Sebenarnya ada beberapa pendapat para ahli yang mengelompokkan jumlah benua. Jadi ada yang mengatakan 5 benua, ada juga yang mengatakan 6 benua, dan ada juga yang mengatakan 7 benua. Nah, pendapat ahli yang mengatakan 5 benua ini, dia mengelompokkan berdasarkan benua yang berpenghuni saja. Jadi Antartika tidak dimasukkan ke dalam pengelompokan benua. Jadi hanya ada 5 benua. Kemudian pendapat ahli yang mengatakan bahwa ada 6 benua, ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang menyatakan Eropa dan Asia merupakan satu benua besar bernama Eurasia, dan kelompok yang menyatakan Amerika sebagai satu benua. Sementara kelompok yang berpendapat bumi memiliki 7 benua biasanya memisahkan antara benua Eropa dan benua Asia. Kemudian dia juga memisahkan antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Jadi tidak ada yang salah dengan pendapat-pendapat tersebut, hanya berbeda dari segi sudut pandang saja. Tapi hari ini yang kita sepakati bersama, yang kita pelajari adalah sesuai yang di buku paket. Ada 6 benua di dunia. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai penjelasan singkat tentang ke-6 benua yang ada di dunia. Jadi kalian simak videonya, kemudian catat informasi baru yang kalian dapatkan dari video tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Ya anak-anak, nah Asia, Eropa memiliki wilayah yang sangat kecil anak. Enam benua di dunia. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Ya anak-anak. Nah, Antartika itu berada di kutub selatan ya. Coba kalian amati gambar peta berikut ya, lalu urutkan benua terbesar sampai terkecilan. Nah, di sini ada benua Amerika, ada benua Afrika, di sini ada benua Eropa, ini benua Asia, kemudian ini benua Australia, dan ini benua Antartika. Nah, benua Asia. Benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya itu mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia, anak-anak. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia itu mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin ya. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Nah, kosakata baru yaitu geografis. Geografis itu adalah hal yang menyangkut ilmu tentang permukaan bumi, iklim, dan penduduk. Kita bahas benua Amerika ya. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika itu diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yang namanya Amerigo Vespucci.
Ya, perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial, budaya, dan perekonomiannya, anak-anak. Nah, ini adalah benua Amerika ya. Berikutnya, nah, benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia, anak-anak. Karakteristik geografis benua Afrika ini memiliki banyak gurun dan cenderung kering, anak-anak. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini, anak-anak. Tahukah kalian apa namanya? Iya, benua Afrika itu dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di dunia ya, sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Nah, kita bahas benua Antartika. Benua Antartika ini benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun, anak-anak. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibanding kutub utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, anak-anak, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Benua Eropa ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia, anak-anak. Karenanya lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun, anak-anak. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union ya, anak-anak ya. Kita bahas benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya ya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan dunia teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Kosakata baru, apa itu teritorial? Teritorial adalah bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara, anak-anak. Mari mencari tahu, anak-anak, menceritakan informasi suatu negara. Nanti anak-anak bisa. Oke, baik. Kalian telah menyaksikan video tentang penjelasan singkat mengenai ke-6 benua di dunia. Nah, Ibu punya alat peraga, yaitu apa ini, anak-anak? Globe. Jadi globe ini adalah bola dunia. Nah, ini adalah replika bumi kita. Oke, melalui globe ini kita bisa mengetahui letak ke-6 benua di dunia maupun negara-negara yang ada di dalamnya. Oke, misalnya saja yang ini. Kelihatan tidak? Nah, ini benua apa? Australia. Ya, benua Australia. Benua Australia itu terkenal sebagai benua yang terkecil di dunia. Sesuai penjelasan yang ada di video tadi. Kemudian pembagian wilayahnya ini tidak seperti dengan keempat benua yang lain. Jadi negara Australia ini pembagiannya berdasarkan negara bagian, bukan berdasarkan pembagian per wilayah. Lanjut, nah yang bagian bawah ini apa? Antartika. Ya, ini benua Antartika ya. Jadi benua Antartika itu letaknya di kutub, di kutub bumi. Nah, benua Antartika ini benua yang tidak berpenghuni, yang tidak dihuni oleh manusia.
Kenapa tidak bisa dihuni oleh manusia? Coba besar sedikit suaranya. Karena cuacanya sangat dingin. Karena cuacanya yang sangat dingin. Jadi sebagian besar wilayahnya di sana tertutup oleh es. Tapi ada beberapa stasiun yang bisa dikunjungi oleh para peneliti. Jadi hanya boleh dikunjungi dengan tujuan untuk penelitian. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi hari ini kalian akan diskusi kelompok ya. Jadi kelompoknya sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu berdasarkan hasil tes diagnostik yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Jadi masing-masing kelompok sebentar menjelaskan satu benua. Jadi membahas satu benua ya. Jadi Ibu langsung bagi kelompoknya. Ini kelompok 1 membahas tentang benua Asia. Kelompok 2 membahas tentang benua Eropa. Kelompok 3 membahas tentang benua Afrika. Dan yang terakhir kelompok 4 membahas tentang benua Amerika. Jadi masing-masing kelompok membahas satu benua. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini petanya. Coba dioper ke kelompok lain. Minta tolong Ibu nak. Kasih kelompok 4. Kemudian kalian naikkan alat dan bahan yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya untuk kegiatan hari ini. Kelompok 1 benua Asia. Benua Eropa. Kemudian Ibu akan membagikan juga materi ajarnya ya. Jadi kalian bisa gali informasi dari materi ajar yang akan Ibu bagikan. Kelompok 3 benua Afrika, kelompok 4 benua Amerika. Baik, kalian bisa kerja mulai dari sekarang. Ingat, semua anggota kelompok harus aktif ya, mengerjakan tugasnya. Oke, silahkan. Ya. Iya. Tidak usah, nak. Jadi selesaikan. Ya, ini digunting, nak. Jadi selesaikan kerjakan tugasnya berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD-nya ya. Kenapa, nak? Iya, digunting berdasarkan itu garis-garisnya, kemudian ditempel. Oke, jadi bagi-bagi tugas ya. Ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ada yang menempel, ada yang menggunting. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipahami, boleh bertanya, nak. Ya, tempel makin, nak. Tempel. Apa yang itu dibuka? Ini Ya. Ini saja kita gunting, kemudian kita tempel di kertas karton. Oke?
Jadi kalau sudah selesai jawabannya ditulis, digunting, kemudian ditempel di kertas karton. Iya. Yang mana nak? Yang mau ditanyakan? Nah ini kita tulis di sini judul-judulnya. Batas, misalnya batas benua Asia. Ya, pakai spidol. Jawabannya kita tempel di kertas kartonnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kita gunting. Gunting baru gimana itu? Ditempel di sini di kertas kartonnya. Atau ini juga? Ini sesuai garisnya. Oke? Iya, gunting itu nak. Nggak usah ditempel yang itu. Oke, semangat semuanya. Iya, tidak usah nak. Jadi kalau dikerja secara berkelompok pasti akan cepat selesai. Ya. Tengah-tengah. Oke, bagaimana? Ya. Yang mana Yusrin? Bantu temannya ya, semua harus cari jawabannya. Kerjasama. Tetap tenang ya anak-anak dalam menyelesaikan tugasnya. Dibagi 3. Kemudian kasih juga judul-judul. Di sini sesuai urutannya ini. Ini tidak usah. Iya. Kenapa nak? Simpan di bawahnya saja. Oh, betul kan? Bisa dibawa di sini.
Ya. Iya, nak. Garis. Sesuai di LKPD-nya. Mana penggarisnya tadi? Nanti setelah ya kita tempel dulu yang lain. Ya. Dia itu nah. Itu kan. Oke, bagaimana? Sisa sedikit lagi ya. Ya, tenang nak. Iya. Bagaimana kelompok 1? Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Kelompok 3? 4? Oke, semangat, cepat-cepat nak. Tidak usah, kalian bisa temukan lewat ini saja. Kenapa nak? Kenapa Baby? Tidak usah nak kalau sudah terlanjur. Hasrul. Oke, tempel Mina. Kenapa Ikram? Tetap tenang ya, kerja tugasnya. Jangan berkelahi.
Apanya tidak cukup, Nak? Oh, ini bisa di sini. Ya. Di sini saja. Nggak usah, Nak, nggak usah. Langsung ditempel. Kan sudah ada jawabannya. Sudah ditulis jawabannya. Ya. Ya. Nggak usah, Nak. Nggak usah ditempel yang ini. Ya. Yang ini biar mana? Harusnya kita sebar-sebar di sini. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Baik, selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi sesuai nomor urut saja. Kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1. Yang lain pegang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang benua Asia. Luas wilayah 44,58 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah. Jumlah negara 48 negara. Informasi menarik lainnya. Benua Asia memiliki 4 dari 7 keajaiban dunia, yaitu tembok raksasa Cina, Taj Mahal India, Candi Borobudur Indonesia, dan Ka'bah Arab Saudi. Batas benua Asia Utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Barat berbatasan dengan benua Eropa, Laut Tengah, Laut Merah, Laut Kaspia, Laut Ural, Pegunungan Ural, Selat Bosporus, dan Selat Dardanelles. Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Kenampakan alam populer. Titik tertinggi di benua Asia berada di Pegunungan Himalaya, yaitu Gunung Everest, 888.850 mdpl. Danau terbesar di Asia adalah Laut Kaspia. Luas Laut Kaspia mencapai 3.371 km persegi. Sungai terpanjang, Sungai Yangtze. Sungai Yangtze menduduki peringkat pertama sebagai sungai terpanjang di Asia. Sungai yang panjangnya sekitar 6.300 km memegang peranan penting di negaranya. Oke, coba sebutkan negara-negara yang ada di benua Asia melalui peta yang kamu tempelkan di kertas kartonnya. Indonesia, Cina, Taiwan, India, Nauru, Sri Lanka, Maldives, Afrika, Turki. Ya, adalah apa lagi? Negara apa lagi? India, Arab ya, Saudi, cukup. Pakistan. Minimal ada 10 negara yang kamu sebutkan di benua Asia. Demikian presentasi kami dan lebih
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Coba diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang benua Eropa. Batas benua Eropa. Utara Samudra Arktik, timur benua Asia, pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Selatan, Laut Tengah, Laut Hitam, dan Selat Gibraltar. Barat, Samudra Atlantik. Luas wilayah mencapai 10,53 juta kilometer. Pembagian wilayah: 1. Eropa Timur, 2. Eropa Barat, 3. Eropa Utara, 4. Eropa Selatan, dan 5. Eropa Tengah. Jumlah negara: 44 negara. Informasi menarik lainnya: benua Eropa memiliki Coba julukan perhatikan, Nak, kelompok yang mempresentasikan di atas. Informasi menarik lainnya: benua Eropa memiliki julukan benua biru karena rata-rata diisi oleh negara yang maju. Benua Eropa memiliki lebih dari 200 bahasa yang digunakan secara aktif. Kenampakan alam populer. Titik tertinggi di benua Eropa adalah Gunung Elbrus yang terletak di Rusia Barat Daya. Danau terbesar. Danau Ladoga adalah danau terbesar di Eropa dalam hal luas permukaan dan volume air. Danau ini terletak di Oblast Lechny, Rusia Barat Laut. Sungai terpanjang. Sungai Volga memiliki panjang 3.690 km. Menang, Ibu. Oke. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Maju saja. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi kami, yaitu tentang benua Afrika. Batas benua Afrika. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah. Luas wilayah 30,30 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah: Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Selatan. Penampakan alam populer. Titik tertinggi di benua Afrika adalah Gunung Kilimanjaro yang berada di Tanzania. Danau terbesar di benua Afrika adalah Danau Victoria, terletak di antara Uganda, Tanzania, dan Kenya. Luas 68.870 km persegi. Sungai terpanjang: Sungai Nil dengan panjang 6.650 km. Informasi menarik lainnya: bahasa. Afrika memiliki lebih dari 1.500 dan 2.000 bahasa asli. Bahasa Arab menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di benua ini. Memiliki gurun Sahara, gurun panas terbesar di dunia, membentang di 11 negara Afrika Utara.
Jumlah negara 54 negara, yaitu Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Tunisia, Sahara Barat, Republik Demokrasi Kongo, Angola, sama Mali. Oke, coba sebutkan negara-negara yang ada di benua Afrika. Sudah ya? Oke, silakan ditutup presentasinya. Demikian dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang lanjut yang terakhir kelompok 4. Ya, maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin membacakan presentasi kami, yaitu tentang benua Amerika. Luas wilayah 42,55 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Jumlah negara 35 negara. Informasi menarik lainnya, benua Amerika dijuluki sebagai benua merah karena suku asli yang mendiaminya, yaitu suku Indian. Suku ini sering melumuri kulit yang dengan berwarna merah, sehingga tubuhnya pun terlihat berwarna merah. Batas benua Amerika: sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Bering. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik dan Greenland. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik Selatan. Kenampakan alam populer. Titik tertinggi di benua Amerika adalah Gunung Aconcagua, yaitu terletak di Argentina dan memiliki ketinggian 6.962 meter. Danau terbesar di benua Amerika adalah Danau Superior, 42.100 km persegi. Sungai terpanjang Sungai Amazon menjadi sungai terpanjang pertama di benua Amerika dan sungai terpanjang kedua di dunia. Oke, negara-negaranya sudah disebutkan? Negara-negara yang ada di benua Amerika. Kanada, Meksiko, Brasil, Bolivia, Rusia. Yang mana? Enak. Bolivia, Chili, Iya, ini. Peru. Oke. Sekian presentasi kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi berdiri dulu semuanya. Berdiri. Berdiri. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, silahkan duduk kembali. Jadi Ibu sudah amati kerja kelompoknya. Kalian hari ini sudah luar biasa ya. Jadi ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kalian sudah jauh lebih aktif lagi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian saya lihat hasil kerjanya juga sudah lumayan lebih bagus daripada pertemuan sebelumnya. Jadi semoga ke depannya
bisa ditingkatkan lagi ya anak-anak dalam mengerjakan tugas. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan atau memberikan semacam pertanyaan terkait materi kita hari ini melalui aplikasi kuis ya. Coba kalian lihat ke depan. Iya, Bu. Ya, jadi sebelum kita bermain, coba dikumpulkan dulu hasil karyanya yang tadi. Ya, coba dikumpul di depan sini, Nak. Satu saja per kelompok. Ya, satu perwakilan saja maju ke depan. Oke. Jadi kita bermain dulu dengan pertanyaan kuis di aplikasi WordWall. Jadi angkat tangannya yang bisa jawab pertanyaannya ya, yang mau menjawab pertanyaan kuis. Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, Rasul bisa naik ke depan, Nak. Jadi tap di layar jawaban yang kalian anggap benar. Oke, benar ya, tepuk tangan untuk Rasul. Oke, selanjutnya. Siapa yang bisa jawab? Oke, Nurul maju ke depan. Oke, benar ya. Pertanyaan ketiga. Apa nama benua terbesar di dunia? Siapa yang Ikram? Coba tap lagi. Jangan menutupi layar. Di sini, di sini. Oke, benar ya? Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Nama hewan di gambar tersebut? Mutia? Oke, benar ya? Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya yang berhasil menjawab. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tes evaluasi untuk hari ini ya, terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, oper ke temannya, Nak. Bisa bantu Ibu? Jadi Ibu memberikan tes evaluasi 10 nomor pilihan ganda. Oke. Ikram, kerjakan yang sudah dibagikan ya. Oke, silahkan dikerja. Ya, disilang ya. Jawaban yang dianggap benar disilang. Iya. Begini, Bu. Ya, mungkin tidak cukup 5 menit itu kita jawab, hanya pilihan ganda dan soalnya gampang-gampang. Yang tidak memiliki negara adalah Amerika, Eropa, Antartika, India, Australia. Oke, bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Ketua kelas coba bantu Ibu kumpulkan jawaban temannya. Kumpul dengan tenang. Ya.
Ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan stick notes, kemudian kalian akan menuliskan hasil refleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi Ibu bagikan dulu. Jangan dulu. Ini nak. Yang penting masih bisa tertempel. Oke, jadi yang kalian tuliskan di stick notes-nya adalah apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini. Jadi tulis di catatan kecil ini. Oke? Ya, bisa ditulis mulai dari sekarang. Bisa. Oke, bisa ditulis dari sekarang, Nak. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Silahkan ditulis, Nak. Sudah? Oke, bisa ditempelkan di papan tulis yang sudah selesai. Ya, cepat-cepat semuanya. Ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Iya. Cepat nak, cepat. Nggak usah terlalu tinggi. Ya, tetap tenang ya. Nggak usah terlalu tinggi, Nak. Rasul. Nggak usah terlalu tinggi. Oke, kembali ke tempatnya yang sudah selesai. Kembali ke tempatnya. Tidak usah, biar. Tidak apa-apa. Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan ke tempatnya. Rasul, Reski, kembali. Kita petik saja. Kembali ke tempatnya. Perhatian. Perhatian. Ada yang belum selesai?
Sudah semua ya? Reski Abadi mana? Ya, coba tempel di atas. Oke, kembali ke bangkunya. Yusril sudah? Oke, cepatlah. Oke, sekarang satu orang dulu yang bisa membacakan hasil refleksinya pada hari ini. Siapa yang bisa? Siapa? Nurul atau Ikram? Ikram. Ya, mana hasil refleksinya Ikram? Oke, silakan. Ya, enggak apa-apa, biar sebentar. Kita ambil. Oke. Cabut, kemudian kita baca. Oke. Semua perhatiannya ke depan. Saya senang karena saya belajar tentang benua di dunia dan menjelajahi peta di bola bumi. Ya sudah? Oke, Oke, masalah lagi. Cita-cita saya ingin menjadi peneliti. ingin menjadi seorang peneliti. Oke, tepuk tangan dulu buat Ikram. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Silakan duduk kembali. Nanti sebentar Ibu yang ambil stick notes-nya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Baik, karena kalian telah menuliskan hasil refleksinya, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke, sekarang hari ini apa yang kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari? Tentang benua. Apa itu? Ada berapa benua yang sudah kita pelajari? Ada 6. Mutia, silahkan. Ada 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mutia. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan kesimpulan kedua? Siapa? Ada yang bisa menyebutkan 10 negara yang ada di dunia? Ya, Ikram. Coba sebutkan. Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, Swiss, Belanda, Inggris, Mongolia, Kazakhstan. Oke, tepuk tangan untuk Ikram. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, ya coba perhatiannya, Rafli. Yang pertama hari ini kita belajar tentang pembagian 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Australia, Antartika, Afrika, Eropa, dan Amerika. Kemudian setiap benua itu unik dan memiliki karakteristik masing-masing atau karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, nah Ikram tadi sudah menyebutkan ada beberapa negara yang ada di dunia. Oke, bagaimana? Semua sudah paham ya tentang materi hari ini? Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bagian B. Hari ini kan bagian A tentang 6 benua di dunia. Nah, pertemuan selanjutnya yaitu perbedaan geografis negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu kalian bisa baca-baca buku paketnya di rumah, belajar lagi untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Bisa dipahami anak-anak? Tepuk semangat. Terima kasih hari ini anak-anakku sekalian. Kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan penuh antusias. Selanjutnya kalian siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk pulang ya. Oke, simpan bukunya. Ya, simpan di sini. Siap-siap wakil ketua kelas menyiapkan kelasnya.
Oke, silahkan. Rasul. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca sebelum pulang. Ya, silahkan keluar dengan tertib.